Perjanjian tersebut adalah soal hutang piutang Pilgub DKI pada tahun 2017. Nilainya juga sangat fantastis, mencapai ratusan miliar. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah Anda masih ingat ya kemarin Sandiaga Uno, yaitu ketika diwawancarai oleh Akbar Faisal Uncensored, yaitu menyebut ada perjanjian yang telah ditangani antara Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan bahkan Prabowo Subianto. Itu menurutnya sih janji politik sih. Opini yang beredar luas itu adalah janji politik Anies Baswedan tidak mencapreskan pada saat Prabowo Subianto juga mencapreskan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Nah, padahal juga Sandiaga di situ tidak menyebutkan ya perjanjian detailnya apa. Tetapi kali ini malah terungkap. Bahkan Sandiaga Uno pada saat itu ya untuk lebih lengkapnya tanya saja kepada Fadlizon, karena yang membuat perjanjian tersebut adalah Fadlizon yang ditulis tangan. Bahkan di situ juga ada materai. Nah, akhirnya sekarang ini terungkap. Perjanjian tersebut adalah soal hutang piutang Pilgub DKI pada tahun 2017. Nilainya juga sangat fantastis, mencapai ratusan miliar. Ini dari merdeka.com. Yaitu di sini mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkap perjanjian antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan kala bertarung di Pilgub 2017 yang lalu. Mereka bertiga menaikkan perjanjian di atas materai yang ditulis tangan oleh Fadlizon. Soal apa itu? Dari sumber merdeka.com ini mengatakan perjanjian tersebut menyangkut nominal uang logistik kampanye. Nilainya mencapai ratusan miliar. Hingga berita ini diturunkan, Fadlizon belum bisa dikonfirmasi. Wow, nilainya mencapai ratusan miliar untuk logistik pilkada saja. Pilkada DKI Jakarta ratusan miliar men. Bayangkan besok logistik untuk menjadi capres berapa? Anda bisa membayangkan sendirilah. Dari sini Sudirman Said, tim capres dari Nasdem Anies Baswedan mengakui ada perjanjian tersebut. Perjanjian mengenai hutang piutang. Perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya, ujar Sudirman. Tetapi di sini setelah kemenangan Anies dan Sandiaga Uno, hutang tersebut pun dianggap lunas. Karena katanya sih sebagai perjuangan bersama. Namun dia menegaskan perjanjian antara Anies Baswedan, Prabowo, dan Sandiaga tersebut dianggap lunas. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, tegasnya. Saya jadi curiga ya. Apalagi ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Ini bahkan terekam jelas, yaitu deretan kelebihan bayar Pemprov DKI tahun anggaran 2020 temuan BPK. Nah, apakah itu ada kaitannya ya dengan hutang piutang? Ya kita tidak tahu lah. Tetapi memang pada waktu itu memang banyak sekali kelebihan bayar Pemprov DKI. Ini bahkan juga tersimpan rapi, yaitu kelebihan pembayaran gaji TKP, TPP 2020 senilai sekian, kelebihan pembayaran pengadaan penambahan daya listrik PLN sekian, terus kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah sekian, terus kelebihan pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan yang dibayarkan dari dana belanja tidak terduga senilai kelebihan pembayaran atas kegiatan pengganti AC cleaner sebesar sekian, kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor sekian. Banyak banget kelebihan pembayaran terkait temuan BPK. Di sini juga sudah direspon oleh Risa Matpatria. Katanya sih dana yang dikembalikan sebesar 200 juta, masih tersisa 600 juta dan akan dikembalikan. Selain kelebihan bayar, BPK juga menemukan sejumlah pemborosan dana penggunaan anggaran Pemprov DKI. Antaranya membeli alat rapid test 1,19 miliar, pengadaan masker N95 sekian,
Pemprov masih bayarkan KJP senilai sekian, BPK temukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa mencapai 60 miliar. Jadi apakah kira-kira ada kaitannya ya, yaitu perjanjian hutang piutang dan kelebihan bayar? Ya kita tidak tahu lah. Tapi yang kerennya lagi, yaitu BPK tetap memberikan WTP lah ke Pemprov DKI di kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun berturut-turut. Itu yang keren sekali. Di sini juga ada berita ya dari media Indonesia. Beri WTP ke Anies, BPK catat kelebihan bayar gaji. Ya, seperti itulah. Nah, jadi akhirnya terungkap ya, isi perjanjian tersebut bukan masalah Anies Baswedan tidak mendeklarasikan sebagai capres pada waktu Prabowo juga nyapres. Ternyata perjanjian ini menyangkut utang piutang. Itu dari sumber pendukung Anies Baswedan yaitu Sudirman Said, yaitu mengungkap fakta adanya perjanjian hutang piutang antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu. Bagaimana komentar Anda menanggapi ini? Apakah juga ada kaitannya ya hutang piutang dengan kelebihan bayar? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sempat menandatangani perjanjian hutang piutang sebelum pagelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Liaison Officer alias pendamping Anies Sudirman Said mengungkapkan perjanjian itu saat ditanyai awak media terkait pernyataan Sandi soal perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo Subianto. Sebagai informasi, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Sandi merupakan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut bertanding. Mereka akhirnya menang setelah mengalahkan pasangan Ahok Jarot di putaran kedua. Menurut Sudirman Said, Anies dan Sandi sempat menandatangani perjanjian untuk membagi beban biaya Pilkada DKI Jakarta itu. Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, ungkap Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 30 Januari 2023 malam. Dia juga mengatakan, saat itu Anies sempat tak mempunyai uang untuk membiayai kampanye. Akhirnya Anies membuat perjanjian hutang piutang dengan Sandi. Dalam perjanjian itu, antara lain ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya, jelasnya. Kini, lanjut Sudirman, semua perjanjiannya hutang piutang itu sudah selesai. Sudah selesai dan saya membaca itu. Dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi lah, ungkapnya. Oleh sebab itu, Sudirman merasa Sandi keliru soal perjanjian politik antara Anies dan Prabowo. Menurutnya, perjanjian seperti itu tak pernah ada. Jelang Pilpres 2019 selanjutnya, yang ada hanya perbicaraan soal kemungkinan Anies menjadi calon wakil presiden cawapres untuk Prabowo. Meski begitu, Anies menegaskan masih fokus dan ingin menyelesaikan tugasnya jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan itu sudah ditunaikan jadi Gubernur DKI. Jadi saya tidak mau perjanjian yang dimaksud Pak Sandi. Mudah-mudahan beliau keliru, ucap Sudirman. Sebelumnya, Sandi mengungkapkan perihal perjanjian politik antara Anies dan Prabowo saat menjadi bintang tamu podcast kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor pada Sabtu 27 Januari 2023. Menurut Sandi, perjanjian itu kini ada di tangan elit Gerindra lainnya, Fadlison. Perjanjian politik itu termasuk juga berkaitan dengan, karena itu kan di awal koalisi dan di awal penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu, saat sendiri tidak pegang kopinya. Kalau tidak salah ada di brankas Pak Fadli, apa Pak Prabowo ya, sebut Sandiaga Uno. Juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said mengungkap fakta adanya perjanjian hutang piutang antara Sandiaga Uno dengan Anies di Pilkada 2017 yang lalu. Hal itu sekaligus membantah pernyataan Sandiaga soal perjanjian politik tertulis antara Anies dengan Prabowo Subianto. Tidak hanya itu saja, Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar soal perjanjian politik Anies Prabowo yang sempat diungkapkan oleh Sandiaga Uno. Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut. Sudirman Said mengaku perjanjian yang diketahui soal Anies yang sempat meminjam uang dengan Sandiaga Uno saat keduanya berduet di Pilkada 2017 silam. Namun Sudirman Said tidak menjelaskan secara rinci berapa uang yang dipinjam Anies kepada Sandiaga kala itu.
Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya, ujarnya. Namun Sudirman Said mengklaim perjanjian hutang piutang itu dianggap lunas jika Anies dan Sandiaga bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Diketahui Anies dan Sandiaga Uno yang berdua di Pilkada DKI Jakarta berhasil menjabat gubernur dan wakil gubernur. Namun Sandiaga akhirnya mundur dari jabatan Wagub karena maju menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, ujar Sudirman Said. Kembali ke perjanjian Anies dan Prabowo, Sudirman juga menegaskan tidak pernah ada, apalagi perjanjian Anies dengan Prabowo. Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak, dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau saya akan fokus mengurus Jakarta, karena itu di pemilu ini saya tidak ikut, papar Sudirman. Waktu itu, wawancara dengan Mata Najwa bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah ditunaikan. Jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi. Mudah-mudahan saya keliru, tutur Sudirman. Sudirman menegaskan ulang bahwa sepengetahuan dirinya memang tidak ada perjanjian antara Anies dan Prabowo. Ia bahkan meminta Sandiaga mengecek ulang perjanjian yang dimaksud. Menurut saya tidak ada. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi, ucapnya. Sandiaga sebelumnya mengungkapkan adanya perjanjian tertulis antara Prabowo dengan Anies perihal pemilihan presiden atau pilpres. Sandiaga hanya menyebut kalau isi perjanjian tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa. Sandiaga menyebut jika perjanjian tertulis itu dibuat September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkap perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan kala bertarung di Pilgub DKI 2017. Mereka bertiga menaikkan perjanjian di atas materai yang ditulis oleh Fadlizon. Soal apa itu? Sumber Merdeka.com mengatakan perjanjian tersebut menyangkut nominal uang logistik kampanye. Nilainya mencapai ratusan miliar. Hingga berita ini diturunkan, Fadlizon belum bisa dikonfirmasi. Sudirman Said, tim Capres Nasdem Anies Baswedan mengakui ada perjanjian tersebut. Perjanjian mengenai hutang piutang. Perjanjian soal berbagai beban biaya pilkada dengan Pak Sandi itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu, antara lain kemudian ada juga perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang, ujar Sudirman. Namun dia juga menegaskan, perjanjian antara Anies Baswedan, Prabowo, dan Sandiaga tersebut dianggap lunas. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama-sama, tugas Sudirman. Sebab dalam pertarungan tersebut pasangan Anies Sandiaga memenangkan Pilgub DKI 2017, sehingga menurut Sudirman, perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan perjanjian politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibuat jelang Pilgub DKI Jakarta masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies. Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku, dan jika tidak diakhiri, ujar Sandiaga di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 30 Januari. Sandiaga enggan mengungkapkan isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat tulis tangan Fadlizon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres, Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama. Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan saat itu kita mencalonkan kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya, ujar Sandiaga. Menparekraf ini bilang, perjanjian politik itu memiliki legalitas ditandatangani bertiga antara Prabowo, Sandiaga, dan Anies serta bermaterai. Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya, jelas Sandiaga. Ia tidak bisa mewakili Prabowo untuk menanggapi apakah masih komit terhadap perjanjian tersebut. Sandiaga mengaku saat ini tetap komit mematuhi perjanjian tersebut.
Saya sih komit, saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, komit, dan mungkin yang lain bisa ditanyakan, ujar Sandiaga. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kelebihan bayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah Pemprov DKI Jakarta 4,17 triliun. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHK DKI Jakarta 2021. Pada sisi belanja BPK juga menemukan beberapa permasalahan, diantaranya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kerja daerah, dan TPP, tambahan perbaikan penghasilan, sebesar 4,17 miliar, ujar Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Soekarjo, dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI Perwakilan DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari Detik pada 31 Mei yang lalu. Selain kelebihan bayar gaji, BPK juga menemukan kelebihan bayar belanja barang dan jasa 3,13 miliar, serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar 3,52 miliar. BPK juga menemukan permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan atau KLB sebesar 2,17 miliar. Pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya, serta adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat, serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerjasama, ujarnya. Lebih lanjut, BPK menyoroti lemahnya pendataan, penetapan, serta pemungutan pajak daerah. Hal ini berimbas berkurangnya pendapatan pajak daerah. Dalam hal ini, terdapat 303 wajib pajak yang telah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan, namun BPHTB-nya kurang, ditetapkan sebesar 141,63 miliar. Secara umum, BPK menyelapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan 2021 Pemprov DKI. Namun, BPK mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut maksimal 60 hari setelah laporan diterima. Hal ini sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Negara. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Ditemukan beberapa kelebihan bayar hingga pemborosan terhadap penggunaan anggaran. Salah satunya kelebihan pembayaran gaji TKD TPP tahun 2020 senilai 862 juta. Merdeka.com merangkum sejumlah kelebihan bayar penganggaran Pemprov DKI hasil temuan BPK. Berikut ini datanya. Kelebihan pembayaran gaji TKD DPP tahun 2020 senilai 862.783.000. Kelebihan pembayaran pengadaan penambahan daya listrik PLN pada kegiatan pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, bangunan rumah pompa, serta rumah jaga senilai 70 juta. Kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pada Sudin SDA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu senilai 1,5 miliar. Dalam dokumen BPK dijelaskan permasalahan kelebihan pembayaran atas 2 paket kegiatan, yakni kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Seribu senilai 952 juta. Dan kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Kelapa II senilai 638 juta. Di dokumen yang sama, Kepala Dinas SDA menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menyetorkan ke kas daerah. Kelebihan pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan yang dibayarkan dari dana belanja tidak terduga senilai 6.505 juta sekian. Kelebihan pembayaran atas kegiatan pengganti AC, chiller, AC holding unit, dan instalasi pada Kota Administrasi Jakarta Utara senilai 1.180 juta. Kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift elevator dan pada RSUD Pasar Rebo senilai 1.323 juta. Terkait temuan BPK, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria merespon soal pembayaran gaji PNS yang telah wafat. Dana yang dikembalikan sebesar 200 juta, masih tersisa 600 juta yang belum dikembalikan dari total temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Memang, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan kurang lebih 800 juta data lebih. Tetapi 200 sudah dikembalikan, yang 600 juta sedang dalam proses, ucap Risa di Balai Kota pada Jumat 6 Agustus 2020 yang lalu. Risa mengatakan adanya temuan ini sebagai bentuk permasalahan administrasi dan untuk proses pengembalian seluruhnya diselesaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD. Yang pensiun, yang meninggal, sama yang belum, itu ada keterlambatan pendataan, terlalu cepat diinput. Nah, ini menyebabnya sehingga ada kelebihan bayar, tapi ini tidak ada masalah karena semua akan dikembalikan dari BKD akan menyelesaikan ini. Dari bagian keuangan juga demikian jelasnya. Selain kelebihan bayar, BKK juga menemukan sejumlah pemborosan dalam penggunaan anggaran Pemprov DKI. Di antaranya, pembelian alat rapid test ada pemborosan 1,19 miliar, pengadaan masker N95 ada pemborosan 5,85 miliar. Pemprov masih bayarkan KJPP 1.146 siswa yang sudah lulus senilai 2,32 miliar. BPK temukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa mencapai 60 miliar. Wagub DKI mengklaim telah menindaklanjuti temuan BPK soal pengadaan alat rapid test dan Respiratory N95. Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2020. Terkait temuan BPK tersebut tentang pemborosan atas pengadaan rapid test COVID dan pengadaan respirator N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, ucap Risa Patria pada Kamis 5 Agustus yang lalu.